Mengawali tahun 2021 rupanya tidak menjadi mudah bagi Indonesia. Dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, bencana demi bencana menghampiri. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut, sejak awal tahun hingga 8 Februari 2021, sekitar 371 bencana alam dialami negeri ini. Mulai dari banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi, hal tersebut dinilai wajar. Karena di 2021 ini kita memiliki 3 kejadian yang cukup signifikan. Pertama gempa Mamuju, kemudian banjir di Kalimantan Selatan, kemudian tanah longsor dan banjir hampir merata di 3 provinsi Pulau Jawa, Aceh, dan Kalimantan. Ini yang berkontribusi dalam peningkatan jumlah bangunan terdampak yang kita alami di 1 bulan 2021 ini. Lihat saja dampak bagi Indonesia sebagai wilayah kepulauan di garis khatulistiwa yang berada di kawasan Ring of Fire. Dari 34 provinsi yang ada, tidak ada satupun yang menjadi daerah minim bencana. Bahkan 20 diantaranya berada dalam kawasan zona merah bencana. Ya, Indonesia diberkahi iklim tropis yang memungkinkan memperoleh hujan sepanjang tahun serta memiliki banyak gunung api aktif. Namun bisa dibayangkan saat salah satu gunung api meletus di musim hujan, gempa bumi, banjir maupun longsor sangat rentan terjadi. Satu sisi dianugerahi sumber daya geologi yang berlimpah, tapi di sisi lain juga kita mempunyai potensi bencana yang cukup besar. Kita lihat secara statistik 12% hingga 15% kejadian gempa bumi di Indonesia, di dunia ini juga terjadinya itu di sini, gitu kan, di Indonesia ini. Dalam waktu kurang dari 40 hari, lebih dari 1 juta orang terdampak musibah. Bahkan di antaranya harus berpisah dari kerabat karena hilang ataupun tewas. Tidak hanya itu, puluhan ribu bangunan dan fasilitas umum pun rusak. Berdasarkan perhitungan kasar, BNPB memperkirakan kerugian dalam bencana sepanjang 2021 tak kurang dari 720 miliar rupiah. Mengingat posisi geografis Indonesia yang tak mungkin berpindah, demikian pula datangnya bencana alam tahunan tak bisa dihindarkan. Yang dibutuhkan kini adalah kesiapan Indonesia untuk memperkecil resiko bencana yang akan ditimbulkan. Hal sederhana yang mungkin dilakukan masyarakat adalah dengan memiliki pengetahuan terkait mitigasi bencana, termasuk juga asuransi. Terhadap dengan berbagai bencana yang ada saat ini, tentunya ini sebenarnya untuk asuransi adalah saat yang tepat untuk kami menunjukkan fungsi dan manfaat dari asuransi. Memang karena kalau kita lihat sebenarnya kesadarannya meningkat. Bahkan proses literasi untuk asuransi ini kita jalankan dengan sangat signifikan. Dan juga kita terbantu sekali dengan usaha literasi yang dilakukan oleh perbankan. Keberadaan asuransi setidaknya dapat menutupi kerugian akibat kerusakan bangunan, kehilangan kendaraan, hingga santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun di sisi lain, pemerintah daerah harus ambil andil dengan membuat rencana jangka panjang penanggulangan bencana, sesuai dengan resiko rentan bencana di daerahnya masing-masing. Karena setiap daerah punya tantangan bencananya sendiri-sendiri. Pertama, kami memintakan kepada Pemda segera menyusun regulasi yang dibutuhkan. RPB yang sudah ada di level nasional tuangkan ke dalam rencana induk di daerah. Jangan lama. Kemudian kami akan mendata kembali dan mereview terus kajian risiko bencana. Kita sudah tahu bencananya, tapi kajian risikonya nggak pernah punya. Harus diakui, inilah yang menjadi salah satu tantangan penanggulangan bencana jangka panjang. Sistem demokrasi Indonesia memungkinkan bergantinya kepala daerah per 5 tahun, menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan setiap pergantian pimpinan, termasuk dalam hal cara menanggulangi bencana. Ini kemudian penyusunan rencananya seringkali tidak match, karena yang satu ranah politis, yang satu top down, yang satu partisipatif, yang satu juga bottom up, ini harus dicocokkan waktunya. Dan kebutuhan ini yang saya selalu mengingatkan di berbagai tempat, jangan sampai kemudian nanti rencana ini lebih kepada dokumen. Semakin banyak konsultan yang membuatkan dokumen, bukan daerah yang memahami.
Jika pemerintah dan masyarakat menjalankan perannya untuk mengurangi dampak bencana, maka kedudukan Indonesia di Ring of Fire seharusnya akan menjadi berkah dan bukan musibah. Tim Liputan CNBC Indonesia.